Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu pada subuh ini kita dapat hadir dan datang di mushola yang kita cintai, yaitu Mushola Al-Aziz Kota Bengkulu, dalam rangka kebaikan, kebenaran, untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan Allah, yaitu jalan selamat. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bapak-bapak, pagi hari ini kajian kita menyambung kajian kemarin, yaitu Surah Al-Baqarah ayat berapa, Bik? Ayat 62 dan 3. Nah, kita ambil 62 dulu ya. Innallazina amanu wallazina hadu wa nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas solihat falahum ajrahum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi seperti yang kita artikan kemarin, bahwa orang yang beriman dari kalangan bangsa Yahudi, Nasrani, Sabiin, kalau mereka itu beriman beramal soleh, mereka mendapatkan pahala, ganjaran, kebaikan daripada Allah dan Rasul. Mereka tidak takut dan mereka pun tidak dihinakan. Jadi dalam bahasa seperti ini tidak berbeda antara orang Islam dengan mereka. Jadi pada pagi hari ini kita tidak menyambung kembali kajian kemarin. Itu ada pertanyaan, Pak Abu, bagaimana dengan firman Allah yang ada pada surah Al-Baqarah yang berbunyi, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti gaya hidup mereka. Nah, sementara di ayat ini Allah memberikan anugerah kepada mereka. Jadi ini ada terkesan bertentangan atau ayat ini berlawanan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Allah dan Rasul Yahudi Nasrani pada ayat yang tadi itu adalah kelompok-kelompok orang yang mengingkari Allah, mengingkari Rasul. Yaitu seperti orang Yahudi kan, sesuai dengan namanya itu Yahudi, asal katanya Huda, mereka sudah diberi petunjuk, diberi kemudahan, diberi keringanan. Bahkan kita sudah membaca sejarahnya kan, mereka diperbudak selama 300 tahun oleh kaum Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun, dibebaskan di Laut Merah, diberikan naungan awan yang tebal, sejuk, dingin, karena di padang pasir mereka belum punya rumah, belum punya modal hidup dan macam-macam. Diberikan makanan mana dan salwa selama 1 tahun, dibuatkan pula pemandian sebanyak 12 mata air, tapi mereka tetap ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, dan tetap melawan ketentuan dan harapan Allah dan Rasul atas mereka. Jadi watak Yahudi itu seperti itu. Nah, kalau Nasrani wataknya lain daripada Yahudi. Seperti dikatakan Nasaro. Nasaro itu artinya orang yang ditolong. Jadi mereka kecil, dibesarkan, dikembangkan, dilindungi, diberikan petunjuk, diberikan pertolongan oleh Allah dalam segala hal, dipermudah. Bahkan nabi mereka itulah Isa ibnu Maryam yang lahir tanpa ayah. Dari Bunda Maryam sudah kita dapat cerita Nasrani itu, cerita pertolongan itu, dimana seketika beliau berada dalam mihrab, kan beliau tidak boleh keluar tuh oleh Nabi Zakaria karena beliau perempuan. Beliau mendapatkan makanan, minuman rutin, setiap hari ada makanan dalam kamar itu. Sampai-sampai Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, ini makanan dari mana?" Dijawab, "Dari Allah."
Begitu. Dan sampai ke tingkat Siti Maryam itu melahirkan Isa Al-Masih dalam situasi sulit. Kenapa? Karena difitnah. Dan mau tak mau memang akan terjadi fitnah. Bagaimana seorang anak gadis bisa hamil tanpa suami atau tanpa laki-laki? Sedangkan Maryam sendiri tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, kenyataan ini menggambarkan kepada kita betapa Nabi Zakaria sendiri, tokoh-tokoh agama sendiri tidak mampu mengatasi masalah itu. Sehingga mereka pasrah kepada Allah, pasrah kepada Rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya Maryam itu dipingit di dalam mihrab, tidak boleh keluar. Akhirnya dibiarkan keluar, bahkan terusir. Pergilah ke tempat yang jauh. Sampai seperti itu kondisi yang terjadi pada Siti Maryam. Kenapa? Ya jangankan orang umum, sekelas Nabi Zakaria dan beberapa tokoh-tokoh agama sulit menerima kalau ada anak gadis hamil tanpa suami. Akhirnya pergilah Siti Maryam itu dari rumah. Nah, di dalam perjalanan itulah beliau melahirkan putranya, yaitu Isa ibnu Maryam. Nah, waktu itu juga Siti Maryam sempat mengatakan, seandainya aku ini mati itu jauh lebih baik ketimbang aku hidup seperti ini. Artinya beban Siti Maryam luar biasa. Maka Allah berikan pertolongan kepada Siti Maryam. Apa itu pertolongan? Sebuah perintah kepada Siti Maryam, bawalah anakmu, putramu ini ke kampung kembali atau ke kota tempat tinggal kemarin. Nah, perlihatkan kepada mereka orang-orang Yahudi, mereka para pemuka-pemuka agama, termasuk kepada Nabi Zakaria, bahwa putramu ini nanti akan berkata-kata dengan kata yang fasih. Betul. Akhirnya Siti Maryam membawa Nabi Isa kecil ke kota. Nah, benar dicemoohkan, dicemooh, dicaci maki. Para tokoh-tokoh mendiamkan beliau. Tapi Siti Maryam tenang, karena dia sudah mendapatkan informasi daripada Allah melalui Jibril, supaya beliau itu tenang dan sabar, karena sebentar lagi Allah akan memperlihatkan kehebatannya melalui putranya itu Isa ibnu Maryam. Nah, jadi perlu kita pahami pengertian Jibril di sini. Jibril ini ada pada setiap nabi ini, Pak Pen. Jibril ini adalah namo dari sosok. Jadi tugas beliau ini menginformasikan informasi daripada Allah, menyampaikan informasi kepada Rasul. Nah, itulah makanya Siti Maryam tenang. Betul, seketika para Yahudi, para tokoh agama, para masyarakat mencemooh Siti Maryam karena dia pulang kembali ke kota. Hai anak penzina, hai anak Imron, hai saudara Harun, macam-macam itu. Keluarga kamu adalah keluarga baik, keluargamu adalah keluarga ahli agama, kok kamu bisa begini? Maryam tidak menjawab, dia menunjuk kepada bayi. Dalam isyarat, kalau kamu ngomong, ngomonglah kepada bayi. Berbicaralah Isa ibnu Maryam dalam gendongan ibunya. Sesungguhnya adalah Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah, adalah Rasul yang akan datang kepada kamu, yang akan menjelaskan kepada kamu tentang Taurat, akan mengajar kepada kamu sesuatu yang kamu tidak tahu, dan macam-macam penyampaian Isa. Kaget. Nabi Zakaria kaget, tokoh agama kaget, orang-orang Yahudi kaget. Maka mulai pupus tuduhan tadi. Berarti kelahiran Isa ibnu Maryam ini adalah kelahiran yang ditolong oleh Allah dalam bentuk petunjuk besar bagi mereka yang mau berpikir. Dari situ saja sudah tampak kalau Nasrani, Nasaro, pertolongan itu dari Siti Maryam sampai ke Isa itu ditunjukkan oleh Allah bagi umat akhir zaman. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka itu ditolong, ada yang berkhianat. Siapa itu berkhianat? Namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah satu di antara 12 murid Nabi Isa. Jadi satu di antara murid Nabi Isa itu mereka taat kepada beliau, tapi satu ini tidak. Bahkan dia menjual Nabi Isa itu kepada raja Yahudi pada waktu itu. Makanya di mana Isa tersembunyi, Isa bersembunyi ditunjukkannya.
Sewaktu dia masuk ke dalam gua tempat Isa bersembunyi bersama pasukan, tiba-tiba Isa tidak ada di situ. Pas dia keluar, maka dia diserupakan oleh Allah seperti Isa, maka dialah ditangkap, dialah yang diseret, dialah disiksa, dan dialah yang digantung, dialah yang disalib. Itu. Nah waktu itu yang bersangkutan Yudas Iskariot menjerit, bukan aku, bukan aku, bukan aku. Aku adalah Yudas Iskariot. Tapi wajahnya itu mirip Yesus, mirip Isa. Mau tak mau akhirnya dia disalib. Nah, jadi disimpulkanlah bahwa Yahudi itu adalah agama orang diberi petunjuk, tapi dia bersyukur. Nasrani ini memang ada kota Nazaret namanya, tapi dalam sikap kehidupan dia banyak ditolong, tapi dia berkhianat. Nah, jadi pembawaan inilah yang menjadi celah bagi umat waktu itu, bahwa orang Yahudi, Nasrani itu adalah tidak baik pada waktu itu. Sehingga keluarlah ayat mengatakan, walantar angkal Yahudu wala Nasara hatta dia mengatakan, Yahudi Nasrani akan senang kepada kamu sebelum kamu ikuti gaya hidup mereka. Nah, sampai sekarang ucapan itu seakan-akan orang Yahudi Nasrani ini menghitam. Padahal tidak semuanya seperti itu. Karena di zaman Nabi Muhammad banyak orang Yahudi yang baik, banyak orang Nasrani yang baik. Di antaranya seketika Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama, dibawa oleh Siti Khadijah kepada pamannya itu Warakah bin Naufal. Ini pamanku Warakah, suamiku mengalami kejadian yang sangat luar biasa di Gua Hira. Dia mendapatkan informasi begini dan begitu. Apa kata Warakah bin Naufal? Seandainya nanti dia diusir oleh keluarganya, aku masih hidup, maka akan memperjuangkan dia. Maka keluar yang pertama kali akan menolong dia. Jadi ada orang Nasrani yang bagus seperti itu. Nah, jadi jangan kita mengartikan kalimat Yahudi Nasara itu sudah hitam semuanya, tidak. Sama juga dengan orang Islam. Ya, orang munafik itu kan orang Islam itu. Selagi ada Muhammad, waktu itu dia sudah ada. Itu tadi. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sejarah tentang kenabian Nabi Muhammad ini diketahui oleh seorang Nasrani juga, yaitu pendeta Bukhairah. Jadi pendeta Bukhairah ini kan punya rumah yang dia sengaja menunggu tiap kafilah lewat. Rumah itu juga merangkap gereja atau tempat ibadah bagi beliau itu. Nah di situ dilihat setiap orang lewat, pendeta Bukhairah itu melihat ada enggak awan yang berjalan. Nah, ada enggak awan yang berjalan? Enggak pernah ada. Nah seketika suatu hari Bukhairah melihat ada awan yang berjalan di atas sebuah kafilah. Maka berlarilah beliau, di stop. Bapak stop. Boleh Anda istirahat sebentar? Bisa ke rumah saya sebentar? Ada apa Bapak? Kata ketua rombongan. Kebenaran ketua rombongan itu adalah paman Nabi, itu Abu Thalib. Oh begini, kita makan-makan dulu, kita minum-minum dulu, atau mandi mau apa silakan. Pokoknya saya sudah siapkan fasilitas. Akhirnya mereka turun. Nah ketika mereka turun, masuk ke rumah, dijamu oleh Bukhairah. Maka bertanyalah Bukhairah, siapa pemimpin rombongan? Oh ini Pak Abu Thalib. Oh iya Pak Abu Thalib. Maka Bukhairah mengajak Abu Thalib ngomong empat mata. Apakah di situ masih ada orang? Maka menjawab Abu Thalib, ada tapi anak kecil. Akhirnya, boleh kita ke situ Pak Abu Thalib? Boleh. Singkat cerita, Abu Thalib dengan Bukhairah menemui Muhammad kecil. Betul, awan di atas tidak bergerak, pohon tempat dia berlindap itu turun, dan beliau tidak terkena bayang-bayang. Itu hebatnya. Dan beliau tidak punya bayang-bayang. Maka Bukhairah meminta kepada Abu Thalib, apakah boleh dibuka bajunya? Kalau boleh, buka sebentar. Dibuka bajunya. Pas dibuka bajunya, silau Bukhairah, stop. Pasang.
Barulah Abu Hurairah itu ngomong kepada Abu Thalib di tempat yang lain. Abu Thalib, ponakanmu itu, anakmu itu akan menjadi seorang nabi. Ya, dia adalah rasul yang sangat besar. Dialah juru selamat. Dia akan menyelamatkan semua umat dunia dan akhirat. Dialah saksi. Dialah orang yang diramakan oleh Isa bahwa dia adalah akan datang di akhir zaman sesudah era akhir. Jadi bagaimana itu? Kata Abu Thalib, tolong kau bawa pulang lagi anak ini. Kau kembalikan lagi ke Mekah, jangan kau bawa kemana-mana. Nanti ketemu oleh orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak baik, maka mereka akan membunuh Muhammad ini. Nah, jadi dari kalimat Bukhairah itu ketahuan bahwa tidak semuanya Yahudi Nasrani itu jelek, tapi ada juga yang baik. Gitu. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh seketika Nabi Muhammad telah menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun ke atas. Itu kan sahabat disiksa itu, dianiaya oleh kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada kaumnya supaya dia berhijrah ke Ethiopia. Di situ ada raja namanya Raja Negus. Dia adalah orang Nasrani, adalah orang Kristen. Nah, ternyata Nabi Muhammad memilih ke situ. Akhirnya para sahabat hijrah ke situ. Betul, disambut oleh beliau itu, diterima oleh Raja Kristen itu, diberikan tempat yang layak, posisi yang bagus. Maka tak lama kemudian datanglah orang-orang Quraisy menghujat, mencaci maki orang Muslim saat itu, meminta kepada Raja Negus supaya yang hijrah itu dikembalikan ke Mekah. Bahkan mereka orang kafir Quraisy membawa hadiah emas macam-macam. Oleh raja ditolak. Kenapa? Karena raja yakin kebenaran Islam ini yang dibawa oleh umat Muhammad ini benar. Karena pernah terjadi diskusi sebelumnya itu. Jadi inilah kisah-kisah yang menceritakan kepada kita bahwa Yahudi Nasrani yang ada pada kalimah walan tardo angkal Yahudu walan nasara hatta tabi'a, itu kalau saya salah itu surah Al-Baqarah 120, itu hanya menceritakan sebagian orang atau sebagian kelompok. Ya, sama juga dengan kita beragama Islam, tidak semuanya yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Begitu. Jadi begitu cara kita memahaminya supaya kita jangan terkontaminasi pemikiran hingga kita artikan Yahudi Nasrani itu tidak baik, tidak benar. Kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat yang tadi, bahwa mereka itu kalau dia beriman, ya, beramal soleh, maka Allah berikan dia ganjaran yang baik. Dan mereka tidak takut dan mereka pun tidak dihinakan. Artinya mereka baik-baik saja sebagaimana kita baik-baik saja. Nah, kemarin kita sempat menyenggol masalah adat bersani syarak bersani kitabullah. Jadi ya kita di akhir zaman ini cara berpikirnya agak kurang gitu. Nah, coba perhatikan dasar-dasar sejarah munculnya kalimat itu. Dasar sejarah munculnya kalimat itu. Justru sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, sudah ada orang-orang di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di mana-mana sudah ada. Bahkan mereka sudah punya tatanan kehidupan. Nah, itu yang dikatakan tadi, Rasul tidak turun, Nabi tidak turun, maka kebenaran Allah tetap ada dalam dada setiap orang. Itu termasuklah di dada orang Minang. Maka dikatakan al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan, maka janganlah kamu ragu kepadanya. Di mana itu kebenaran? Alam dada kita masing-masing. Itulah dia ruh. Allah bersuara, Rasul bersuara. Allah berkata, Rasul berkata. Allah berbuat, Rasul berbuat. Nah, nyata perbuatan itu pada ruh tadi. Nyata perbuatan itu pada kebenaran tadi. Dan itu ada pada setiap orang, termasuk di dada orang Minang pada waktu itu. Nah, makanya di Minang itu sudah ada adat. Sampai mereka mengatakan adat berseni syarak bersendi kitabullah. Nah, kitabullah yang mereka maksud waktu itu adalah kitab Allah. Apa bentuknya? Tidak laku kena hujan dan tidak lekang kena panas. Berarti dia tidak bercerita tentang Quran. Bukan. Kalau Quran ini kena hujan basah.
kena panas akan lekang, akan rapuh. Nah, timbullah pertanyaan. Lalu kitab yang dimaksud oleh orang Minang itu kitab apa? Itu. Rupanya ini kembalilah kepada cerita Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad pada waktu mereka berkembang saat itu belum dilahirkan, tetapi kebudayaan sudah ada. Nah, di situ dikatakan bahwa kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad, seketika beliau mengatakan zalikal kitab, kan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah mau Alkitab? Ya, oleh beliau Alkitabul Quran. Nah, seketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah mau Al-Quran, maka disebutlah oleh Nabi Muhammad, dijawab oleh beliau. Jawaban itu ada surat pada surat Al-Ankabut. Ya, di situ dijelaskan bahwa bal huwa ayatu bainakum bisudur alazinatul ilmi wa may yaj'alu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Tidak ada yang mengingkari kitab itu kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kitab Quran ayat ada dalam dada. Dia menunjuk kepada roh tadi. Roh itulah kitab. Itulah kitab yang tidak lekang kena hujan, yang tidak laku kena hujan, tidak lekang kena panas. Roh itulah dia. Itulah kitab orang Minang. Itu. Nah, kembali kepada kalimat yang berbunyi adat bersyarat syarat, syarat bersyarat kitabullah. Jadi apa itu adat? Adat itu adalah bahasa Arab. Artinya kebiasaan yang terjadi berulang-ulang. Apa itu? Satu, pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, perasaan. Itu panca indera. Itu terjadi di tubuh kita berulang-ulang berkali-kali. Itulah adat. Itulah adat pada tubuh kita. Itu pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, dan perasaan. Nah, adat ini berseni syara. Syara itu artinya jalan. Jalan apa? Jalan menuju kitab. Apa itu syara? Syara itu adalah sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu ada pada setiap roh kita. Karena roh adalah keturunan daripada Rasul. Nah, jadi semua suara, semua kata, semua perbuatan orang Minang pada saat itu ya bersendi kepada sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apa itu contoh sidik? Nah, itu dia. Sidik itu artinya benar. Yang benar siapa? Kita, bukan. Yang benar adalah Allah dan Rasul. Nah, kalau kita ini dibenarkan, diperbaiki, itu pun kalau kita mau. Kalau tidak mau, ya camano juga. Itu dia. Kemudian amanah. Kita ini adalah amanah Allah, kepercayaan Allah. Suara Allah, kata Allah, nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul, nyata pada roh kita. Termasuk perbuatannya. Maka nyatakanlah itu di alam semesta. Maka nyatalah Allah dan Rasul pada diri kita dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Itu makanya kita dituntun dengan Quran dan Sunnah serta didikan dan ajaran-ajaran yang lain. Kemudian tabligh. Itu sifat yang ketiga. Tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan suara, menyampaikan kata, menyampaikan perbuatan dalam bentuk kebaikan yang berdasarkan kepada sifat tadi. Terakhir fatonah. Fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana. Kapan kita cerdik, kapan kita bijaksana? Seketika sidik, amanat, tabligh itu sudah kita miliki. Itulah yang disebut dengan syariat. Syarak. Adat tadi adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, perasaan bersendi kepada 4 sifat tadi. Nah, 4 sifat tadi bersendi pada kitabullah. Kitab yang ada pada diri kita. Dia adalah Quran, dia adalah ayat. Itulah roh kita. Makanya untuk beriman kepada Allah dan Rasul itu sulit. Maka diinformasikan oleh Allah dan Rasul dalam sebuah kalimat, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awal kafirun. Berimanlah kamu kepada apa yang kuturunkan di dalam dada kamu, sekali-kali kamu jangan kafir kepadanya. Itu. Dia menuju kepada roh. Jadi itulah kira-kira bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa adat itu bersyarat. Adat itu adalah pendengaran, penglihatan,
penciuman, perkataan dan perasaan itu bersendi kepada syarak. Syarak artinya jalan, yaitu sifat tadi yang ada pada kita, sidik, amanah dan fatonah. Nah, sifat ini bersendi kepada kitab. Kitab yang tidak lapuk kena hujan dan tidak akan kena panas, itu adalah roh. Bukan buku. Kalau buku kena hujan basah, kena matahari dia akan lekang. Nah, itulah sambungan daripada kajian kita kemarin. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Mengenai masalah agama, masalah keyakinan, itulah sebuah perjalanan panjang setiap hamba menuju Tuhan. Selama hamba itu berjalan menuju Tuhannya, apapun kekeliruan, apapun itu kesalahan, itu masih ditolerir oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak lagi berjalan dengan Allah dan Rasul, itu sudah ada pertanggungjawaban. Maka kita tidak usah ragu-ragu menyampaikan kebaikan, kebenaran. Selama tujuannya menuju Allah, mudah-mudahan Allah akan ampuni, Allah akan maafkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin hidayah itu turun? Hidayah itu turun ketika kita salah. Kalau tidak salah, tidak ada turun-turun dia. Begitu. Begitu juga syarah Minang tadi. Adat bersih syarak, syarak bersih kitabullah. Adat itu pada diri kita adalah pendengaran, penglihatan, perkataan, penciuman dan perasaan. Bersendi pada syarak, syarak adalah sifat, sidik, amanah, dan fatonah. Bersendi kepada kitab adalah roh tadi. Itulah kitab, itulah Quran, itulah ayat. Dia tidak lapuk kena hujan, tidak akan kena panas. Itu kira-kiranya. Sudah tuh? Ini, tik? Ya. Ali paham tuh? Lain sedikit. Jalan, skete-skete kan. Yang penting sejalan. Gitu. Ini jam berapa gini Pak? Jam 6 sedikit. Jadi itulah kira-kira penyampaian kita pagi hari ini. Dan mudah-mudahan besok kita akan membahas tentang ayat yang tadi, yang sesudah surat dibaca tauhid. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.